Kami juga doa supaya anak-anak kami dalam Sunday School mendapat sesuatu pada hari ini. Saudara-saudara, Tuhan juga mencintai anak-anak. Haleluya. Saudara, kalau saudara mendengar news atau saudara di mana saja, baik surat kabar, baik TV, baik apa yang diceritakan, Tuhan selalu menyatakan kepada saudara dan saya bahwa betul-betul kita berada di akhir zaman. Saudara, saya melihat ini Reader's Digest di sini. Saya heran kalau ada di dalam satu halaman, kok di Reader's Digest juga ditulis begini. Saya bacakan kepada saudara-saudara karena saudara tidak dapat melihat ke sini, hurufnya tidak begitu besar. Have you heard the awesome news that the end of the world is almost here? It's not the year 2012. The Bible guarantees the end of the world will be May 21, 2011. Saudara-saudara, hebat benar. Dia sudah tidak mau tunggu lagi 2012, sudah memberitahu kepada kita Mei tanggal 21 tahun ini. Wah, dekat sekali saudara-saudara. Sebentar lagi sudah bulan Mei. Saudara, di mana-mana rupanya dunia juga merasakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang dunia juga merasakan ada sesuatu di bumi kita ini yang akan terjadi. Kalau saudara mendengar gempa buminya di mana-mana, saudara-saudara tidak pernah seperti ini. Gempa bumi di mana-mana menggoncangkan dunia ini juga memberitahu sesuatu karena Allah berbicara di dalam gempa. Saudara-saudara, saya beri judul akan firman Tuhan hari ini, berdirilah teguh sampai Tuhan Yesus datang. Saudara mau berdiri teguh sampai Yesus datang? Amin. Saudara-saudara, karena kalau kita sudah mulai percaya kepada Tuhan lalu kita berhenti di tengah jalan, tidak kita percaya dan berdiri teguh sampai Yesus datang, rugi saudara-saudara. Kita sudah kadung separuh jalan terus sampai Yesus datang. Firman Allah mengingatkan kita memperhatikan tanda-tanda zaman. Saudara-saudara, kenapa kita harus memperhatikan tanda zaman? Itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara sudah mendapatkannya? Haleluya. Saya bacakan. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara-saudara, seakan-akan Tuhan menegur kita. Kalau saudara melihat ada awan gelap di atas langit, saudara bilang, oh nanti sebentar akan hujan keras. Kalau saudara melihat di waktu petang ada langit merah, saudara katakan, oh nanti besok pagi akan cerah. Tetapi Tuhan katakan, kenapa engkau tidak tahu akan tanda-tanda zaman? Engkau bisa membedakan rupa langit, tapi engkau tidak tahu tanda-tanda zaman. Maka Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya mengetahui tanda zaman. Tuhan mau kita mengetahui supaya kita dapat berjaga-jaga. Mari kita baca Matius 24. Matius 24 mulai ayat 37. Matius 24 ayat 37. Saya akan bacakan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang,
dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, maka kita harus berjaga-jaga. Di sini dikatakan seperti pada zaman Nuh. Tuhan mengingatkan kita seperti pada zaman Nuh. Kenapa zaman Nuh, saudara-saudara? Pada saat itu orang lagi makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu bukan berarti saudara pacaran seumur hidup tidak kawin. Itu bukan berarti saudara makan, minum juga tidak boleh. Saudara-saudara, karena kita di sini juga sebentar kita akan makan juga dan minum juga. Saudara-saudara, maksudnya firman Tuhan ini artinya kita dalam keadaan seperti biasa. Kita boleh makan, minum, ada yang kawin, kita merayakan dalam keadaan yang biasa, bukan dalam keadaan kacau, bukan dalam keadaan perang. Itu maksud Tuhan. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, datanglah air banjir itu. Kalau saya bisa ganti kalimat ini, sampai pada hari rapture, anak-anak Tuhan yang setia masuk dalam surga, datanglah hari penghukuman dunia dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudara, ingat hal ini, bahwa dunia sedang menantikan satu hari penghukuman yang luar biasa. Saudara, mari kita baca yang dikatakan tadi, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kenapa ada perkataan ini? Ini mengingatkan kepada kita bahwa yang satu ditinggalkan, yang lain diangkat. Berarti kita harus berjaga-jaga. Dalam hal ini kita mengingat akan pengangkatan gereja. Yang lain ketinggalan, yang lain diangkat. Yang siap diangkat, yang tidak siap ditinggalkan. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Kita harus bersiap senantiasa. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 17 sampai 17. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika 4 dari ayat 15 saya akan bacakan, saudara-saudara. Saudara sudah mendapatkannya? Amin. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, saudara-saudara, jadi berarti ini firman Tuhan, bukan firman dari para rasul saja. Dia katakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini begitu indah. Ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang pada satu hari dengan satu sorak dan nafiri. Saudara-saudara, bahwa saudara dan saya yang siap itu akan diangkat. Kita ingat perkataan ini yang biasa kita sebut rapture. Tetapi saudara-saudara, rapture itu banyak orang datang menyerang kita. Saya pernah diserang oleh seorang juga, dia datang kepada saya. Saya sedang juga kebetulan sedang mempelajari juga rapture. Dia datang kepada saya, dia katakan begini, heran kamu kenapa kamu percaya kepada rapture. Rapture itu sendiri tidak ada di dalam
kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada di dalam Bible yang berkata rapture. Kenapa kamu percaya kepada rapture? Saudara-saudara, this is a good question. Apa itu rapture? Supaya kita jangan didatangin orang seperti itu, lalu kita sendiri jadi bingung dan kita ikut dia, bukan dia ikut kita. Kita berdiri dalam kebenaran, kita harus tahu juga sesungguhnya bagaimana menerangkan dia. Saudara-saudara, di sini dikatakan nanti pada waktu Tuhan Yesus datang itu ada bunyi sangkakala, bunyi nafiri, saudara-saudara. Dan kita yang masih hidup ini akan dirubah sekejap, dirubah dengan begitu cepat, diangkat dengan paksa, naik ke surga. Kita diubah dalam tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus pada waktu bangkit, lalu kita naik ke udara menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara-saudara, banyak orang ragu akan rapture ini. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, disebut harpaso. Harpaso itu berarti merampas, mengangkat dengan paksa, seperti pencopet. Pencopet kalau datang mengangkat barang kita, kita tidak rasa, dia dengan cepat kilat, dengan paksa dia angkat dan dompet kita sudah hilang. Di dalam bahasa Latin dibilang rapios, dalam bahasa Inggris disebut rapture. Jadi rapture itu terjadi dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, diubah lalu diangkat. Itu namanya rapture. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita katakan itu pengangkatan. Pengangkatan. Tapi kalau kata pengangkatan itu tidak begitu banyak arti, cuma angkat aja. Sebetulnya diangkat, dirubah sekejap di dalam tubuh kemuliaan, lalu kita diangkat, dirampas dengan cepat ke atas. Kenapa Tuhan harus merampas kita demikian, saudara-saudara? Itu ada maksud Tuhan yang indah sekali. Rapture, di mana banyak orang sudah tidak percaya, sebetulnya saudara-saudara, rapture itu yang ditunggu oleh orang-orang Kristen yang beriman kepada rapture di seluruh dunia sedang menantikannya dengan memusatkan pikiran ke situ. Kenapa? Karena melihat dunia kita ini makin hari makin tiba kepada akhir, dan kita berada di akhirnya, akhir zaman. Saudara-saudara, rapture pasti terjadi. Dan kenapa rapture itu harus terjadi? Di dalam firman Tuhan, rapture akan terjadi ini karena menggenapi kata firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Roma 8 ayat 22 dan 23. Roma 8 ayat 22 dan 23. Saudara sudah dapatkan? Ya, Roma 8 ayat 22 dan sampai 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini saya katakan dulu, saudara-saudara, kenapa sakit bersalin? Mungkin para pria yang tidak pernah hamil katakan, gua tidak merasa sakit bersalin. Saudara-saudara, maksudnya ini adalah keluh kesah kita di dalam badai hidup kita setiap hari. Itu merupakan sakit bersalin bagi umatnya dan juga bagi orang-orang di dunia ini. Dan bukan hanya mereka saja, ayat 23, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudara, tubuh kita ini tubuh dalam daging yang bisa sakit dan kena kuman, bisa menjadi sakit, saudara-saudara, dan dipukul orang juga sakit. Ini tubuh lemah, tubuh dalam daging ini harus diganti dengan satu tubuh kemuliaan, seperti Tuhan Yesus waktu dia bangkit. Kita baca lagi di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Saudara-saudara, Filipi 3
ayat 20 dan 21 saya bacakan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara-saudara, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga. Kita bukan warga negara sini. Tuhan Yesus mengatakan ini, mengingatkan saudara dan saya, kewarganegaraan kita adalah di sorga. Dan dari sanalah saudara-saudara kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita baca lagi satu ayat dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hari penyelamatan itu adalah hari penyelamatan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini nanti akan dirubah pada waktu rapture terjadi, pada waktu Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, banyak gereja dan banyak organisasi Kristen yang sudah tidak percaya kepada rapture. Kenapa? Karena mereka memikirkan bahwa rapture itu seperti satu hal yang terlalu tidak masuk di akal, karena mereka mengolah itu kata rapture dengan pikiran kepandaian manusia sendiri, sehingga tidak percaya lagi kepada rapture. Saya pernah baca satu majalah dikatakan di sana, don't you ever believe in rapture. Saya kaget, kenapa ada majalah begini datang di rumah saya, saudara-saudara. Don't you ever believe in rapture. Saudara-saudara, itu membuat saya makin masuk lagi, buka Alkitabku dan periksa lagi sekali. Where is the rapture? Saya mau baca dan saya mau tahu lebih jelas. Rapture itu pasti terjadi, saudara-saudara. Karena itu ada di dalam firman Tuhan. Walaupun orang katakan tidak ada kata rapture, ada di sana, saudara-saudara. Pengangkatan, angkat dengan cepat seperti pencopet, dengan paksa Tuhan mengangkat kita, harpazo. Saudara-saudara, rapture harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau melindungi umatnya yang setia dari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Dunia akan menghadapi satu kesusahan besar di mana umat manusia akan merasakan segala siksaan, dan umat manusia akan merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dan itu tidak akan ada lagi. Itu dikatakan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus percaya. Kenapa? Tuhan yang membeli kita dengan harga yang mahal. Tuhan, saudara-saudara duduk di sini karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus membeli saudara dengan harga yang mahal, dengan harganya sendiri yang terpaku di atas kayu salib. Darah itu yang membersihkan saudara, darah itu yang mengampuni saudara, sehingga saudara dan saya mempunyai nama di dalam buku kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menghendaki Dia yang menebus kita dengan darahnya yang mahal harus binasa pada waktu penghukuman dunia ini. Oleh sebab itu harus ada pertolongan keluar. Dengan jalan apa? Rapture. Saudara-saudara, Allah Bapa tidak menghendaki sehingga umatnya binasa di dalam dunia ini beserta orang-orang tidak percaya. Mari kita baca itu, saudara-saudara, sebagai ayat penghiburan bagi saudara dan saya. Kita baca Wahyu 3 ayat 10. Ayat 10.
Kalau saudara sudah dapatkan, nanti saya akan bacakan. Wahyu 3 ayat 10. Ayat ini sungguh-sungguh saudara satu ayat yang sungguh menghibur saudara dan saya. Kita tidak sia-sia menantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kita upah atas segala jerih payah kita. Saya bacakan saudara-saudara Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekali lagi, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, Tuhan katakan, karena engkau sungguh-sungguh menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Adakah kita menuruti firman Tuhan? Kita harus periksa diri, saudara-saudara. Ayat ini hanya untuk orang yang Tuhan Yesus berjanji bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang menuruti firman-Nya. Adakah kita menuruti firman Tuhan? Untuk tekun menantikan Dia. Saudara-saudara, pernahkah kita menantikan Tuhan Yesus? Kita terlalu sibuk di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya tidak blame kepada saudara-saudara. Saya tidak menghukum saudara oleh karena itu. Karena saudara-saudara, masing-masing kita mempunyai kesibukan di dalam dunia ini. Ibu-ibu sibuk dengan anaknya. Begitu pagi bangun, dia harus pikirkan, anak saya harus makan apa siang, nanti makan apa malam. Saudara-saudara, kita sibuk dengan kesibukan kita setiap hari. Adakah kita menantikan kedatangannya? Adakah kita tekun menantikan kedatangan Tuhan? Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita jangan lupa di dalam segala kesibukan kita di dalam dunia ini. Nantikan Dia. Kalau kita menantikan Dia, kita setiap hari akan berpikir, Tuhan, kalau ada salah di dalam hatiku, kalau ada salah dalam kehidupanku, ampuni saya. Itu caranya kita menantikan Dia. Saudara-saudara, kalau kita hidup semaunya kita, dan kita lupa nanti kalau Dia datang, kita masih penuh dengan dosa, kita masih penuh dengan dengki. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, apakah kita menantikan Dia, saudara-saudara? Apakah saudara dan saya menantikan Dia, mengasihi Dia, kepingin melihat Dia? Banyak anak-anak Tuhan berbakti kepada Tuhan Yesus, tetapi saudara-saudara, kalau bisa kita katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau, tapi jangan datang dulu, saudara-saudara. Bukan gitu? Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi aku belum siap bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku cinta padamu, tapi urusanku belum beres, Tuhan. Masih banyak yang saya harus kerjakan di kantor dan di rumah. Saudara, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, nantikan Dia. Karena Dia katakan bila mana kita menantikan Dia, kita akan diluputin, kita akan dilindungi dari hari pencobaan besar yang akan datang di seluruh dunia. Kita lihat lagi satu ayat penghiburan bagi saudara dan saya. 1 Tesalonika 1 ayat 10. 1 Tesalonika 1 ayat 10.